Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat terbahan, kembali lagi bersama saya di Rekap Film Official. Nah, pada kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita yang berjudul Frankenstein. Aduh, ribet kali. Di mana di film ini diceritakan tentang terciptanya makhluk abadi, dan dia adalah hasil eksperimen dari seorang ilmuwan gila. Gimana kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama, siapkan handset kalian dan secangkir kopi dan juga sebatang rokok, dan film pun dimulai. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ilmuwan yang bernama Victor Frankenstein yang sedang membawa mayat. Usut dan terus diusut, rupanya mayat itu adalah hasil eksperimennya yang membuat sebuah makhluk yang tak mempunyai jiwa. Karena mayat ini tidak memiliki nama, di sini kita panggil saja Hanzo. Setelah eksperimennya berhasil, Victor menyadari bahwa Hanzo sangatlah berbahaya, dan kemudian Hanzo diikat dan dilempar ke sebuah sungai dengan bermaksud agar Hanzo tewas. Namun di luar dugaan Victor, ternyata Hanzo masih hidup dan Hanzo pun berniat membalas dendam. Kemudian Hanzo membunuh istrinya Victor. Victor mengetahui istrinya dibunuh, dia lantas sangatlah murka. Kemudian Victor mencari Hanzo hingga ke kutub utara. Karena di situ sangatlah dingin, di situ Victor pun mati konyol alias mati karena kedinginan. Kemudian muncullah Hanzo yang kebal dengan kedinginan. Dia pun mengubur jasad Victor di dekat kuburan istrinya. Kemudian muncullah iblis yang langsung menyerang Hanzo. Hanzo pun mengambil batu nisan dan menusuk ke iblis itu. Seketika tubuh iblis pun hancur dan rohnya pun masuk ke tanah. Goblok. Dari kejauhan, tiba-tiba dua makhluk bersayap yang datang tanpa mengucapkan langsung membunuh semua iblis. Kemudian kedua makhluk itu berubah ke mode manusianya, yang cewek bernama Kesia dan yang cowok bernama Ophir. Mengetahui kalau Hanzo adalah buronan iblis, mereka pun membawa Hanzo ke kastil Kartedel untuk dihadapkan dengan ratu mereka yang bernama Leoner dan panglima perangnya Gildeon. Setelah Hanzo sadar dari pingsannya, dia pun diajak berkeliling kastil oleh Leoner. Di sini, Leoner mengatakan kalau mereka adalah Geargole, yaitu makhluk yang diciptakan oleh malaikat tertinggi untuk membasmi iblis yang mengacaukan bumi. Setelah berbincang-bincang, Hanzo pun mengambil sebuah senjata dari kastil dan berangkat pergi dari kastil, dan dia pun berpetualang. Oh iya, di sini Leoner mengambil buku Hanzo dan menyimpannya di kastil agar tidak jatuh ke tangan iblis, karena di dalam buku itu terdapat rumus Pythagoras yang bisa membangkitkan makhluk abadi seperti Hanzo yang tak memiliki jiwa. 300 tahun kemudian, Hanzo kembali ke kastil, tapi di sana dia melihat dunia sekarang yang sudah begitu maju. Kedatangan Hanzo ke sini bermaksud mencari Raja Iblis Neberius agar semua pengikutnya musnah dan bumi akan mulai normal kembali. Disitulah Hanzo berhasil membunuh satu iblis. Di lain tempat, di sebuah ruangan, kita diperlihatkan dengan sosok iblis yang menyamar sebagai manusia, seorang miliarder. Dia bernama Charles Wessex alias Neberius. Neberius memperkerjakan dua ilmuwan, yaitu Terrawet dan Core Avery, untuk menghidupkan mayat yang sudah mati. Namun sayangnya, eksperimen yang dilakukan Neberius selalu gagal. Di dalam Kartendel terlihat Hanzo yang ditahan dihampiri oleh Leoner dan menginterogasi maksud kedatangan Hanzo kemari. Di luar Kartedel, terlihat rombongan iblis sedang menuju ke kuil dan terjadilah perang epik di sana.
yang membuat orang-orang dari kaum Gargoyle banyak yang tewas dan rohnya pun terbang ke langit. Pasukan iblis terus bertambah yang membuat kaum Gargoyle panik bahagia. Kemudian Hanzo dibebaskan oleh salah satu pasukan Gargoyle. Singkat cerita, Hanzo pun mulai membantu kaum Gargoyle dan berhasil memukul mundur kaum iblis. Tapi di balik itu semua, Nebrius berhasil menyusup ke kastil dan menculik Leoner dan juga mengambil buku pusaka Victor Frankenstein. Hanzo menyadari hal itu, langsung bergegas ke markas iblis dan ingin menyelamatkan Leoner. Singkat cerita, Leoner bisa diselamatkan dibawa ke kastil oleh panglima perangnya. Kemudian datanglah Hanzo dan membantai semua iblis yang ada di sana. Beralih ke lain tempat, terlihat Terra yang sedang jalan-jalan di samping kereta. Sesampai di sebuah gang gorong-gorong, tiba-tiba muncullah Hanzo yang langsung menjelaskan bahwa bos Terra adalah iblis yang menyamar menjadi manusia. Saat itu juga muncullah iblis yang langsung berubah ke mode iblisnya. Dia langsung menyerang Hanzo. Hanzo sempat kewalahan melawannya karena iblis itu sangat kuat dan tangguh. Singkat cerita, Hanzo berhasil menusuk tubuh iblis itu dengan mata tombak dan roh iblis itu pun kembali ke tanah. Singkat cerita, Leoner menyuruh semua pasukannya menyerang markas iblis dan terjadilah pertarungan epik kedua kalinya antara kaum Gargoyle melawan kaum iblis. Kemudian Hanzo berhasil masuk ke ruangan Nebrius. Di situ Nebrius langsung berubah ke mode iblisnya dan terjadilah duel antara Hanzo melawan Raja Iblis. Nebrius sangatlah kuat. Hanzo kewalahan menghadapinya. Singkat cerita, di saat Hanzo memiliki kesempatan untuk menyerang, Hanzo pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Hanzo langsung merobek jantung Nebrius. Kemudian Nebrius tewas. Akibat tewasnya Raja Iblis, terjadilah gelombang yang sangat besar dan menarik semua iblis-iblis yang tersisa menuju ke tempat asalnya. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Hanzo yang berdiri di atas kastil sambil berjanji akan membasmi semua iblis-iblis yang ada di bumi dan melindungi manusia. Film pun tamat.